Koko RO akan ya ke pengadilan untuk case ini, ya kan, yang masalah TSK ini. Kalau masalah jadwal, mungkin bisa disesuaikan ketika case ini udah beres. Bang Meci ini, uh, dia pernah, kalau setahu Dokcin ya, dia pernah nanganin beberapa kasus artis yang bergelut di masalah tentang uh, dana ya, tentang pokoknya penggelapan dana apapun itu modelannya. Yang baru tahun kemarin itu kan baru si Kimberly Ryder, ya kan, yang mantan suaminya yang menggelapkan dana, ya kan. Terus juga pernah ngehandle kasusnya BW, you know BW, BW, Mbak Im Wong, juga sama Kurnia John L apa L si law firm ini, ya kan, timnya Bapak Kurnia ini kan tatoan semua, ya kan. Di dalamnya itu banyak-banyak orang-orang preman loh itu. Wih, gila. Orang-orang preman yang apa ya, yang lewat apa sih, orang-orang yang bergelut masalah tentang dunia hitam ini. Ya kita doakan aja, karena kan memang kedekatan Koko RO sama apa namanya si Bapak Henry Kurnia ini kan udah lama ya berteman ya. Akhirnya turun gunung, ya kan. Ini adalah tim advokat yang sadis-sadis. Nah, itu benar tuh. Bukan benar, maksudnya Arifah, yang masalah tentang Bapak Hotman Paris Van Java, ya, Paris Italiano. Videonya dia ngomong begitu, cuma dugaan dari Bapak HP, ya, you know the Hotman Paris, dia ngomong bahwa diduga, walaupun mereka sudah cermai, tapi deal-dealan masalah ini sudah memang dipegang ya, masalah tentang pembendaharaannya sama SW, ya, Ratu Sejagat kita, yang kemudian ada campur tangan dari, you know, the CEO, yes, yang sudah mereka sering melakukan perawatan di The Clinic ini. Tapi apakah keotentik legitimasinya seperti bagaimana, we don't know about that. Ya, karena dari Hotman Paris-nya juga kita kan belum mendengar secara langsung membuka mulutnya. Tapi it's a very damn it banget sih ya kalau menurut Dokcin, kalau memang that is true actually gitu kan. Well, I don't know. Ya kan? Tapi yang jelas bagi teman-teman, um, IARO menunjuk John LBF Law Firm, ya, yang di foundernya itu Bapak Henry Kurnia, yang kita tahu dia ada juga di TikTok. Yes, thank you to see. Tapi memegang case ini bakal Bapak Meci Ahmad. So it might be per today the case will officially open. How it goes-nya, kita tunggu an update. I think I need to follow Bapak Henry Kurnia ini deh. Ya nggak sih, aku cari TikToknya apa sih ya. Soalnya Dokcin pernah ngeliat couple times Bapak Henry ini suka live di TikTok. Ya, ada beberapa live dia di TikTok. Terus juga Dokcin pernah disapa dulu sama Bapak Henry ini. Dia very interact banget sama netizen. I think we talking about a year, 1 or more 2 years. Dia suka rajin live, dan Dokcin juga suka nemuin pas di FYP. So I don't know, but I think he's a very nice guy. Karena Bapak Henry ini kan walaupun bertato ya, tapi dibalik kekerasan dia ketika lagi di law firmnya ini, tapi he's a very nice guy. Hubungannya sama Koko RO juga baik, dan suka menghadiri Bapak Henry Kurnia juga ini, dia sering banget ngehadiri pengajiannya Koko RO. Ya, ada tuh foto-fotonya ternyata. So yeah, so something yang kita no wonder
kalau misalnya mereka at the end of the day bakal menggunakan law firmnya Bapak Henry ini untuk case ini ya. So, connecting the dot-nya itu nyambung. Kenapa lidahnya, Dok? Gak tahu. Pagi juga Wilse. Assalamualaikum Dok Cin, selamat pagi. Pagi juga Retno Senjaya. Tapi kalau benar SW ada ikut campur tangan, apa dia juga bisa? I'm not quite sure, karena kan di sini kan a little bit chaotic ya. Karena kan pembedahan perkara utamanya juga kan kita nggak tahu ya. Yang bakal dijeratnya siapa aja. Karena kan ini bakal dibuka untuk apa namanya, perjuangan Koko RO baru kan. Jadi I don't know. Karena kalau misalnya Hotman Paris Van Java ngomong begitu, aku nggak tahu dia ngomongnya itu di mana. Bapak Hotman kan lagi masa penyembuhan sakit kan ya, kalau nggak salah. Kemarin jatuh katanya. Kan mereka waktu on January 2025, that deal actually in talk ya. It goes further as previous year gitu. Well, I don't know. Tapi kalau masalah tentang, aku nggak ngerti ya, yang masalah si SW ini ada ngehandlein masalah tentang money flow-nya untuk Koko RO, apalagi terutama untuk yang masalah klinik ini, how it goes further-nya sampai mana. Ya kan, ini kan ibaratnya baru dugaan. Ya kan, terus juga dari Bapak Hotman Paris Van Java juga masih ambigu menurut Dok Cin ya. Aku nggak berani untuk men-settle dugaan itu karena kan it's just wording ya. But if that really actually confirm it gitu kan, sialan banget sih. I don't know about that. RO sudah nunjuk John LBF. Yes, the law firmnya memang dia pilihnya John LBF. Si Bapak Henry Kurnia itu. Yes. Tapi pakai pengacaranya si Meci Ahmad. Meci. Namanya bagus ya, Meci. Yes. You know, because of the gardu kebakar, ada satu home kena, 4 person died. I know them. Died? What's the cause? Just because the blackout of the electricity causing 4 person die inside the house at the same time? Well, that's a madness. That's crazy. Bala-bala ribut karena mikirnya NM ikut campur lah, buang NM cuma mau nagih utang. Ya suruh siapa, kagak dibayar atau udah berapa bulan, berapa tahun malah. Bicara lah. Lihat Pintu Misteri terbaru. Retno, Dok Cin udah nonton sekilas tentang The Mystery Door. Ya, alias Pintu Misteri. Dok Cin kocak sih ya. Abis sepanjang half of the video run-nya itu ngomongin tentang hidung bolong dulu. Karena dugaan ada NM, jadi diminta. You know, sometimes ya Dok Cin thinking ya, this case is very hilarious. Karena kita semua ornamen-ornamen itu ada. Dari masalah ranah hukum, masalah tentang social, masalah family, masalah uang, terus ada masalah dukun, masalah santet, segala. Ada segalanya di sini. Masalah ribet lah, masalah sakit lah, masalah birahi, semuanya ada, guys. Very, very lengkap. Jadi kamu mau fokus yang mana, terserah, kata gue mah. Ada yang lihat gak bala-bala SW yang minta rincian? Oh iya, masa sih? Siapa sih hidung bolong? Ada. Ada lah itu.
Yang punya dendam kesumat sama si NM dari dulu muncul lagi. Malah pembahasannya maaf banget ya. Pembahasannya itu sekarang bukan tentang RO lagi gara-gara si dia itu. Jadi pembahasannya luka lama dimunculin lagi. Ya kan? Karena kan PK-nya NM kan belum ada keputusan tuh ya. Ya kan? Iya Tina. Udahlah kalau udah NN masuk mah kalian mah ya, kalau yang nggak ngerti-ngerti banget, ini bakal nanti dicampur adukin sama kasusnya NM yang masih berjalan. Ya, kalau nggak perlu-perlu komen mah nggak usah lah. Itu mah kalau misalnya perlawanan yang udah didasari oleh balas dendam sakit hati, lu pade mau ngomong apa ke dia, masuk kiri keluar kanan sama kayak buzzernya SW, percaya sama gue. Kayak kalian mau ngomong sempembelanya bagaimanapun nggak akan didengar karena ada dendam pribadi. Beda kalau misalnya lu tiba-tiba muncul gitu loh, apalagi yang bolong-bolong itu, ya kan, lu mau ngomong bagaimanapun nggak akan didengar. Masalahnya punya masalah pribadi gitu, jadi sampai kapanpun ya wes gitu kan, akan menjadi sebuah cerita fiktif apa yang kita sampaikan. Ted baru kesana dari jam 2 pagi. Mereka stuck di rumah. Firefighter were there. Kebakar mereka. I mean around your block or maybe behind or around the corner. I mean around your just like one line block, it might be not, right? The other block probably ya, but still in your area, right? I mean that would be crazy karena bisa merambat itu kan. Dokcin denger lagunya Sarwenda nggak? Kagak, nggak mau gue. Tapi kalian ngerasa nggak? You guys merasa nggak si hidung bolong ini udah prepare banget involving diri dia untuk di case-nya RO, apalagi udah masuknya NM, kenapa bisa di waktu yang bersama hidungnya dibenerin coba? Everything it's so coincidence. Kayak kebetulan gitu. Aneh nggak sih? Karena she knows easy targetnya itu di sini gitu loh. Kalian ngerasa nggak kok pas waktu dalam 3-4 hari ini ada NM involving gitu kan, waktu bersama ini di plaster. Oh, blok yang other ya, around my neighborhood belakang Indomaret. So around in your area ya, but not exact like in your barisan ya. So I'm kind of shocked if that happened in the same block with you with limited houses. It's very dangerous, bisa merembet gitu. So it might be around that area ya. But it's so nightmare. Burn inside in their own house, burn alive. So sad ya. Electric City is a very dangerous, you know what I mean? You never know what's gonna happen. Gitu loh. Sarwena Cici Mangga. Ada yang mau nanya ke Dokcin nggak dok? Nanya dok. Nah, masa gue nanya ke diri sendiri? Oh, they are already elderly ya. I mean around your area, it's most of them is elderly, right? Nobody's. I mean, when the fire goes really fast, you know, they're spreading really fast, like in a matter of seconds. If you not move really that fast enough to protect yourself, especially when you kind of older, obviously you're racing that. Ada update sidang asuh anak. Kalau sidang hak asuh anak, karena gini ya, aku nggak tahu ya, karena yang pasti berjelimet ya, karena especially untuk minggu ini, it might be selama seminggu ke depan, Koko RO akan ya ke pengadilan untuk case ini, ya kan, yang masalah TSK ini. Kalau masalah jadwal,
mungkin bisa disesuaikan ketika case ini udah beres. It might be like that. Ntar guys, ada grabs. Gitu guys, Dokcin, karena Bapak Minola tumben-tumbenan nggak ada update loh. Biasanya dia ada update something gitu loh. Tapi literally now it's none. Dok, emang benar katanya CEO mau laporin admin NM? That's what I heard. That's what I heard. Jadi kemarin tuh Dokcin dapat info dari artis senior. Jadi di belakang layar itu ada masih yang teman-temannya dari si CEO. Yang CEO ngomong gitu, katanya gue mau laporin gitu kan, masalah tentang berita hoax tersebut yang dia duga itu hoax gitu. But I'm not seeing yet. Semuanya mungkin per this week ya gitu. Tapi kalau untuk jadwal inti perkara antara RO dan SW, jadwal belum keluar, belum ada schedule, belum ada update info. So untuk sementara juga Bapak Minola jadi lagi masih fokus sama his family. RO lagi masuk chapter baru untuk deal with this masalah TSK. Ya kan, ternyata yang waktu kemarin yang Tabayun itu kan ternyata tidak mencapai mufakat